Apa sih yang suka bikin ragu memulai bisnis? Nggak punya modal gede? Atau karena nggak punya tempat untuk produksi barang? Kita belajar yuk dari pengalaman Bos Yolanda, masih muda tapi udah punya bisnis salad buah yang cabangnya di mana-mana. Mulainya dengan modal Rp200.000 dan cuma dari kamar kos. Jangan salah bos, bisnis kecil-kecilan kalau ditekunin terus juga bisa banjir cuan loh. Nungguin sampai punya modal gede, yang ada nggak jalan-jalan kali bisnisnya. Halo bos, selamat datang di Saladnyo. Saya Yolanda Agatha. Ayo kita main ke store Saladnyo. Dari modal Rp200.000 perak, sekarang Bos Yola udah punya 31 outlet dessert salad buah yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa termasuk di Jakarta nih. Yuk kita mampir ke outlet terbarunya di Jalan Mampang Perapatan 8, Jakarta Selatan. Outlet terbarunya ini merupakan salah satu dari 2 outletnya yang menggunakan sistem franchise nih. Meskipun sistemnya franchise, outlet ini dikelola dengan baik oleh manajemennya Bos Yolanda. Bahkan sampai didatangkan trainer khusus yang dari kantor pusat di Jogja untuk memberikan arahan pada karyawan baru di sini. Agak ribet sih ya bos, tapi demi menjaga kualitas supaya sama dengan outlet lainnya, ya harus berani repot. Punya bisnis sukses di usia muda, pasti keluarganya tajir melintir nih. Ternyata nggak gitu bos. Sejak remaja, Bos Yolanda justru banting tulang untuk membiayai sekolahnya sendiri. Sebelum Saladnyo sendiri aku udah coba beberapa bisnis tapi gagal. Cuman kenapa aku selalu pengen coba bisnis sih? Karena waktu itu keadaannya terpaksa. Waktu itu orang tua aku bangkrut dan aku harus hidup sendiri di kelas 1 SMA sampai lulus sekolah aku harus cari uang buat biayain sekolah aku. Gitu juga waktu aku kuliah, nggak sengaja waktu itu karena ketemu kampus yang murah di Jogja, akhirnya aku datang cuma bawa 1 koper terus tinggal di kosan biasa, nggak punya kendaraan sama sekali. Nah di situ juga aku harus sambil kerja. Perekonomian keluarganya yang bangkrut justru nggak bikin Bos Yolanda terpuruk. Semua pengen dicoba demi menyambung hidup, bahkan Bos Yola pernah kepengen kerja sebagai driver taksi online loh. Tapi karena pengajuan kredit mobilnya nggak diterima oleh pihak leasing, Bos Yola akhirnya gagal deh jadi driver taksi online. Kan kalau satu sisi kan teman-teman aku hidupnya kayak pada mudah banget kan. Aku kayak ngerasa lebih ke aku mau cari duit aja susah banget. Karena posisi orang abis bangkrut itu tuh sakitnya karena dia punya pembanding gitu, ngerti nggak? Kalau orang lahir di hidupnya A, dia tetap di hidup A walaupun mungkin lebih sulit dari kita. Tapi dia nggak punya pembanding, dia hidup dia gitu, dia nggak pernah ngerasain mungkin kan. Tapi posisi kalau orang udah pernah tinggi, dia jatuh, dia kan punya bayangan di atas tuh enak. Siapa sangka ya bos, dari pengajuan kredit mobil yang ditolak, Bos Yolanda malah bisa beli mobil cash berkat bisnis salad buahnya. Tinggal tunjuk aja mau yang mana nih. Ide bisnis salad buah ternyata juga simple banget nih bos. Cuma gara-gara pengen salad buah, tahun 2018 di lingkungan tempat tinggalnya tuh nggak ada salad buah yang ready stock. Mendingan bikin sendiri aja deh di kosan, lebih irit juga kan? Jadi salad itu aku mulai waktu aku lagi kuliah di Jogja. Nah terus aku lagi iseng-iseng pengen makan salad, tapi waktu itu yang jualan tuh nggak ada yang ready stock. Akhirnya aku bikin, pas aku bikin, aku storyin di Instagram sama di WhatsApp. Ternyata temen-temenku responnya pada bagus, pengen cobain. Nah dari situ aku baru ngerasa harus peka kalau tahu ini tuh peluang gitu. Gak nyangka postingan iseng justru memancing cuan dari teman-temannya. Salad buah buatan Bos Yolanda mulai dikenal dari mulut ke mulut dan disukai banyak orang. Kalau udah gini nih emang bikin semangat ya bos. Akhirnya Bos Yolanda mulai memperluas jaringan pemasarannya melalui jasa food delivery online. Lama-lama kok makin banyak yang pesen tuh. Bahkan kamar kosnya yang sempit sudah nggak bisa menampung stok salad. Bos Yolanda pun menyewa 1 kamar kos lagi khusus untuk tempat produksi salad buahnya. Dan ini menjadi titik penjemputan orderan delivery. Aku packing di kosan terus aku anterin ke customerku satu-satu. Gitu sih. Jadi aku pasang ojek online juga di titiknya di kamar kosan aku. Jadi ketika ada order, ojek online-nya bener-bener ke kamar kos aku. Jadi bukan ke toko. Karena aku tahu kalau misalkan aku harus nunggu punya toko, itu nggak mungkin. Karena dulu kan kuliah aja sambil kerja buat hidup gitu. Ini namanya bisnis cerdas ya bos, nggak harus nunggu punya uang buat nyewa toko. Bos Yolanda justru memanfaatkan tempat yang ada aja. Dari cuan yang didapat, usaha salad buah perlahan berkembang. Bahkan menjadi brand pelopor salad buah nomor 1 di Indonesia loh bos. Bos Yolanda mulai punya toko di Yogyakarta dan kini udah menyebar ke Solo, Semarang, Klaten, Bekasi, dan Jakarta. Tapi ya bos, namanya juga bisnis, meskipun mulainya dari nol bukan berarti tantangannya cuma di awal aja nih.
Bisnis salad buah ini juga pernah kena rugi hingga ratusan juta rupiah gara-gara kenakalan karyawan. Mau dapat untung tapi kok nggak pakai cara halal sih? Please deh. Karena kita nggak pakai sistem dulunya, jadi ya mereka bisa jual tanpa nota kayak gitu. Mereka jual tanpa nota, keuntungannya buat sendiri pernah. Misalnya ditipu supplier juga pernah. Memang ya bos, sebagai pengusaha perlu banyak belajar mulai dari pembukuan keuangan, skill leadership, marketing, dan sebagainya. Supaya nggak ada lagi tuh kecurangan dari pihak yang mau cari keuntungan sendiri. Bos Yola udah banyak belajar dari kesalahan. Kini semua cabang udah menggunakan sistem khusus dalam penjualannya. Semua produk yang keluar di tracking dan dipantau terus sehingga perputaran pemasukan dan pengeluaran dalam produksi dan penjualan salad di-manage dengan apik. Terus apa sih yang bikin para customer rela bolak-balik repeat order saladnya? Jadi penasaran nih. Terus juga kita selalu inovasi rasa. Jadi kita selalu keluarin rasa-rasa yang up to date juga gitu. Jadi biar orang nggak bosan atau topping-topping atau kayak kita selalu tanya ke customer yang kurang apa. Misalnya yang terbaru kita bikin ekstra gitu. Maksudnya ternyata ada customer yang suka buah spesifik. Misalnya sukanya sunkist. Jadi kita bikin ekstra buah sunkist ada, ekstra nata de coco-nya ada kayak gitu. Nah bos, belakangan ini tren makan buah makin berkembang di masyarakat. Ini juga jadi peluang buat saladnya. Apalagi kita baru aja ngalamin pandemi yang panjang ya bos, bikin masyarakat pada melek hidup sehat. Mulai dari memperbaiki gaya hidup hingga pola makan. Makanya nih di musim pandemi bisnis salad buah justru laris manis bos. Berkat makin banyaknya peminat salad buah, tahun ini Bos Yolanda makin pede untuk memperbanyak lagi outletnya. Targetnya sih mau bikin hingga 100 outlet. Wah gokil ya bos. By the way, jadi kepo banget nih, pengen tahu seberapa cuan sih bisnis salad buah ini bos? Cuan banget. Kalau dari usaha ini sekarang puji Tuhan aku bisa beliin mama papaku rumah, beliin tanah, properti buat aku juga. Jadi udah punya masa depan yang lebih baik gitu. Finansialnya udah siap dibanding pas dulu keluarga kita bangkrut. Amazing ya bos, dari cuma modal 200.000 aja sekarang udah bisa bahagiain orang tua dan juga bahagiain diri sendiri tentunya. Jadi gimana bos, masih mikir-mikir mau ngeluarin budget berapa buat bikin bisnis? Bos, aku aja modalnya 200.000 bisa bikin usaha, kalian juga pasti bisa. Yang penting, cuan bos!